Generasi yang mampu merubah keadaan adalah generasi yang punya visi kepemimpinan. Bukan hanya sekedar cari pekerjaan, hanya sekedar gantungan sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Gasan Al-Balk. Dan kali ini saya kedatangan sama Ustadz Farid Okbah yang sering banget nih menemani saya di channel YouTube, berbagi saran, masukan, dan nasihat-nasihat secara Islami. Tapi sebelumnya gimana nih kabar Ustadz Farid Okbah ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat. Dan kemarin baru menikahkan anak ya Ustadz ya. Berarti udah nggak ada anak lagi yang belum nikah Ustadz ya? Udah semua ya? Yang perempuan selesai, tapi yang laki masih ada. Oh, yang perempuan udah selesai. Nah Ustadz, ini kita di tahun 2021 Ustadz ya, yang memasuki tahun baru, tapi bukan tahun baru Islam ya Ustadz ya. Nah menurut Ustadz nih, pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada terutamanya generasi milenial apa sih Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Generasi milenial dewasa ini berada di posisi yang sangat sulit. Benar. Tantangannya sangat besar. Perubahan global yang sangat drastis. Ya. Nah, dengan adanya COVID-19, semua pola hidup berubah. Ya, benar. Bahkan akan berpengaruh kepada krisis ekonomi dan krisis-krisis yang lainnya yang harus diantisipasi. Sementara para generasi muda ini kan akan menempati pos-pos penting di masa yang akan datang. Benar. Nah, karena itu apa yang harus diperlukan kepada generasi muda ini, kaum milenial ini, agar nanti mampu melewati suasana sulit ini. Ya. Jadi sekalian, pada data yang saya terima, jumlah milenial di Indonesia ini dari umur 15 sampai 35 tahun itu ada 68 juta. Benar, Kalau pemilu itu 70% dari generasi milenial. Jadi generasi milenial ini penentu ke depan ini. Selain mereka penentu sebagai calon pemimpin, mereka juga penentu terhadap arah bangsa ini. Benar. Sehingga karena itu meningkatkan kapasitas, kemampuan, potensi, dan memberdayakan para milenial merupakan satu keharusan, satu keniscayaan. Ya, data juga di Jawa Barat pun seperti itu. Jawa Barat ini termasuk penduduk terbesar se-Indonesia di generasi milenial provinsi. Jadi menurut data yang ada, umur 13 sampai 15 tahun, ini disampaikan oleh Profesor Asef yang saya terima. 13 sampai 18 tahun itu ada 16%. 16%. Kemudian 19 tahun sampai 34 itu ada 49%. Ini generasi milenial nih. Yang inti nih. Ya. Kemudian 35 sampai 54 itu ada 29%. Nah, selebihnya 54 ke atas cuma 4%. Berarti orang tua di Jawa Barat ini termasuk sedikit dibanding sekali dengan generasi milenial ini. Nah, mereka itulah yang harus menjadi suatu upaya peningkatan berbagai macam kualitas. Nah, saya berbicara secara khusus kepada milenial muslim nih. Nah, milenial muslim harus kemudian tahu diri sebagai penduduk mayoritas di negeri ini. Kalian harus menjadi calon-calon pemimpin ke depan. Amin. Sehingga untuk itu harus meningkatkan kualitas dan potensi diri. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bahwa generasi hebat, generasi yang mampu merubah keadaan adalah generasi yang punya visi kepemimpinan. Bukan hanya sekedar cari pekerjaan, hanya sekedar gantungan sama orang tua, ya, atau kemudian hanya menggantungkan makanan fast food. Tidak, merupakan satu generasi yang kreatif, produktif, inovatif, ya. Harus bisa menciptakan. Nah, harus bisa menciptakan sesuatu yang baru.
Jadi memang apa pandangannya itu harus apa namanya maju ke depan. Apa namanya future memandang ke depan gitu. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 55, Al-Qasas ayat 5, Allah katakan wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi an naj'alahum a'immatan wa naj'alul warithin. Dan kami berkehendak untuk menjadikan bangsa, masyarakat, pemuda-pemuda yang lemah itu akan menjadi para pemimpin yang mewarisi negeri itu. Ya, dan ayat ini sebenarnya turun kepada Nabi Musa dan Harun. Sehingga Allah siapkan Musa dan Harun untuk merubah Mesir itu. Sehingga kemudian bayangkan, tanpa kekuasaan, tanpa senjata, tanpa pasukan, ya kan? Fir'aun dengan segala kecongkakannya, dengan potensi yang dimilikinya, runtuh di hadapan Nabi Musa dan Harun. Luar biasa. Makanya perhatikan hai para pemuda, kebenaran itu kuat, kebenaran itu terang seperti terangnya matahari. Ya, kebatilan itu gelap, lemah selemahnya malam. Ya, sekuat gelapnya malam, bawalah senter, bawalah cahaya, akan tersingkir, tersingkap itu. Maka kalian harus menjadi pelita-pelita penerang bagi umat dan bangsa ini ke depan agar kita maju. Langkahnya bagaimana? Ada 5 generasi 5G. Saya sebut generasi 5G, generasi milenial hebat yang akan menjadi para pemimpin. Yang itu tentunya harapan dan dambaan para orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semua orang tua itu berharap anaknya menjadi anak yang benar dan memimpin. Bukan sekadar anak biasa, tapi anak yang memimpin sehingga dia berkualitas. Seorang imam ketika memimpin jamaah sholat, semua pahala jamaah sholat dia dapatkan. Dan kalau imamnya dapat, orang tuanya dapat juga. Benar. Gitu. Begitu harapan orang tua kan. Makanya para milenial ini harus memiliki potensi diri untuk bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menjadi para pemimpin. Jadi kepemimpinan itu ada 2, ada yang bawaan, ada yang harus diusahakan. Ya, dua-duanya itu harus dilakukan karena manusia itu seperti tambang. Benar. Ada tambang emas, ada tambang perak, ada tambang macam-macam. Nah, potensi itulah yang kemudian dikembangkan sehingga menjadi satu kekuatan kepemimpinan dalam diri seseorang. Dan kepemimpinan itu intinya apa? Empowering, menggerakkan orang lain. Jangan berdiam diri. Nah, itu orang soleh kan? Benar. Tapi ketika dia menggerakkan orang lain, namanya muslih. Jadi anak-anak kita, para kader pemuda kita harus jadi soleh dan muslih. Nah, karena itu perlu 5 hal langkah yang dilakukan sebagai generasi 5G. Yang pertama, berubahlah penampilanmu dari penampilan jahiliyah, dari penampilan yang ikut-ikutan arah barat, arah timur, mengikuti anak-anak muda nggak jelas itu. Nah, tampilkan dirimu dengan tampilan yang Islam. Nah, tampilan dulu lah, kan? Tongkrongannya dulu harus apa? Islami gitu. Nah, yang kedua, jangan mengkonsumsi kecuali yang halal, karena di situ ada keberkahan. Makanan, minuman, pakaian, semua yang kita konsumsi, konsumsilah yang halal, sehingga hidupmu jadi berkah. Benar. Kemudian yang ketiga, carilah sumber yang halal. Sumber banyak, haram banyak. Ya, tapi halal pun tidak sedikit. Tidak sedikit. Jangan seperti anak-anak muda itu yang kemudian mengatakan yang haram aja susah apalagi halal. Astagfirullahaladzim, keliru itu. Dia pemalas, ya, Ustaz, pemalas itu. Ya, makanya jangan jadi pemalas dan jangan jadi orang gagal dalam hidup. Carilah sumber yang halal. Nah, kemudian disitulah letak keberkahan yang lebih dalam. Nah, itu seperti mata air ya. Carilah mata air yang apa? Yang mengalir, yang jernih seperti itu. Itulah sumber halal. Sama seperti tawon, dia bergerak dari tempatnya mencari apa bunga-bunga. Dia mengganggu bunga, enggak mengganggu. Dia ambil saripatinya dan kemudian dia proses, jadilah itu madu. Manis dan sehat dan serta menyehatkan. Nah, begitulah kita para generasi pemuda milenial ini. Nah, yang keempat, kalau sudah dapat, jangan pelit. Berbagilah dengan orang lain, dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan tetanggamu, ya, kepada mereka yang membutuhkan. Terus berbagi hasil dengan kemampuan kita. Semakin kita dermawan, semakin kita dicintai oleh orang. Benar. Ya kan? Memang lihat anak generasi milenial sekarang terkesan pelit, Ustaz. Oh, coba lihat aja.
mereka ke warung bayar sendiri-sendiri. Nah, itu apa itu tandanya itu? Makanya di pesantren itu diajarkan untuk selalu bersedekah, ada kebersamaan. Tapi orang tua kadang-kadang ngajarin pelit juga. Nah, ini makan buat kamu, jangan sama teman-teman, makan sendiri. Nah, salah juga tuh orang tuanya ngajarkan nggak benar, ngajarkan pelit itu. Makanya kita harus mau berbagi dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Karena itu yang keempat. Karena anak milenial tuh masih bisa untuk dirubah ya Ustadz ya. Oh sangat. Sangat. Dia butuh percontohan. Jadi selain nggak cukup hanya nasihat, anak muda itu nggak cukup hanya nasihat, tapi anak muda itu perlu diberikan percontohan, ya, kasih gambaran, kasih pemahaman. Benar. Nggak cukup hanya nasihat-nasihat saja. Perlu teladan itu penting. Nah, yang kelima, generasi milenial harus siap untuk membela agamanya, ya, agar mulia di sisi Allah, ya, dan kemudian bisa memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Nah, pemuda milenial Muslim hendaknya siap berkorban harta dan jiwanya di jalan Allah untuk memenangkan Islam. Nah, dengan itu pemuda milenial ke depan ini saya berharap akan memberikan perannya yang besar di dalam memintarkan bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini, melindungi bangsa ini, dan terjun di dalam politik bebas aktif demi kepentingan nasional. Ya, itu nasihat saya kepada para pemuda milenial Muslim. Semoga Allah menjadikan mereka akan menjadi tonggak-tonggak perubahan ke depan. Sehingga bangsa Indonesia bukan lagi bangsa yang tukang utang. Ya, ini kita ini diajarin ngutang melulu coba itu kan. Gak punya duit ngutang. Janganlah jadi pemuda ngutangan itu. Jadi pemuda yang justru kita bisa berkontribusi, meminjamkan. Jangan kita mengutang. Ya, para pemimpin kita harus ngasih contoh itu kepada para pemuda milenial, bahwa para pemuda milenial pantang untuk utang, tapi boleh ngutangin. Nah, gitu. Barakallahu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas pesannya. Semoga generasi milenial bisa semuanya mendengarkan nasihat dari Ustadz Farid Oqbah. Jadi segitu aja teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ke teman-teman kalian. See you guys.